Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nova Hilmi dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 411231144 dalam mata kuliah Pengembangan Basis Data yang diajarkan oleh dosen Paus Rusmawan SPD MKOM. Secara ringkasnya di sini saya buat basis data SQL SPP biaya SPP sekolah dasar swasta harapan keluarga. Di sini kan ada buatkan database dan menggunakan stok dan besok. Nah, di sini saya biaya sekolah lainnya itu dimasukin ke SPP. Jadi orang tua siswa tidak pusing bayarnya, sudah ditotalkan ke SPP. Ini bisa diganti nama tabelnya jadi SPP saja. Kira-kira ini SOP-nya, jika ingin baca bisa di pause. Oke. Ini sintaksnya. Di sini tabel siswa saya pakai primary key-nya nomor induk siswa. Bisa ID siswa. Karena ID siswa NISN itu nggak boleh sama. Di sini saya pakai unik. Kira-kira seperti ini. Kelas siswa nomornya 2, soalnya kan cuma kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, cuma 1. Butuhnya cuma 1 sih. Cuma ini saya buat jaga-jaga saja. Siapa tahu ini bisa dipakai buat SMP. SMA maksud saya. Jadi tinggal nggak usah diubah. Ini kan ada kelas 10, 11, 12. Tahun ajaran siswa sini varchar. Wali kelas siswa varchar. Ini kenapa varchar? Soalnya kan ada yang kadang-kadang nulisnya tahun kayak gitu. 2004 gitu. Bisa diubah sesuai kemauan customer. Ada wali kelas siswa, kelamin siswa, agama siswa. Ini agak panjang jadi saya scroll aja buat ini. Bisa di pause kalau ingin baca. Kira-kira datanya begitu lah. Nah, ini gaji siswa desimal, nggak usah banyak-banyak, 13 saja. Ini 13 sudah menyentuh arah triliunan juga sih. Ada gaji triliunan. Dan nggak mungkin kan gajinya bisa segitu. Mungkin aja sih. Amin. Nah, di sini ada seperti itu ya. Jalurnya itu kayak jalur afirmasi, zonasi. Nah, ini diskonnya, ini maksudnya diskon jalur masuk sekolah dasarnya. Kayak afirmasi, zonasi gitu. Afirmasi itu kalau lihat di SOP kira-kira seperti ini. Ini afirmasi nih. Nah, ini ada pemindahan tugas orang tua juga 25%. Ini SOP ini afirmasi. Ini SOP-nya tergantung customer, bisa diubah juga. Ini seperti itu. Persentasenya varchar. Soalnya nulisnya kan seperti ini. Nah, ini prestasi nih kalau menang lomba. Kalau udah masuk di sekolah tersebut terus menang lomba, dapat diskon prestasi. Di SPP, di sini saya totalin biaya kebutuhan lainnya. Pokoknya semua biayanya itu saya totalin, ditaruh di biaya SPP. Jadi nggak ribet. Pegawai, tabel user, pembayaran tunggakan. Ini pembayaran pas terjadinya pembayaran tunggakan. Dan kenapa ada subsidi? Ini subsidi ini nih ada karena ini prestasi. Soalnya kan di sini kan SOP-nya itu di sini SOP-nya itu kan
jika menang internasional 100% kan gratis. Tapi kalau dia misalnya masuk sekolahan itu lewat jalur afirmasi, misalnya siswa dari panti asuhan kan dia dapat 50% ya. Nah itu tuh ditambahin nama ini 100%, jadi 150%. 50% nya itu diubah jadi uang, misalnya jadi uang jajan lah dan yang lain-lain gitu, kebutuhan sekolah disediakan oleh sekolahan, jadi 150%. Dan sini sesuai SOP-nya nih, misalnya kalau misalnya menang lokal 2 kali 10%, enggak bisa, cuma berlaku sekali doang. Tapi kalau menangnya di atasnya itu regional, nah 5% nya diubah jadi 25%. Dan misalnya kalau ini siswa disabilitas, abis itu panti asuhan kagak bisa digabung, ambil yang tertinggi 50%. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini, agak panjang, jadi saya scroll aja yang penting-penting saja. Nah di sini tabel transaksi terjadi, NIS, foreign key NIS, reference siswa dari tabel siswa, primary key NIS itu dari tabel siswa, primary key edit pegawai dari tabel pegawai. Sama seperti ini juga, dan ini juga tabel subsidi. Modelnya kira-kira seperti ini. Nah ini kan tabel sisa nih banyak nih, nggak kelihatan. Nah tabel rusa tuh ngambil primary key ngambil foreign key dari tabel siswa sama tabel pegawai. Soalnya kan siswa kan mengakses akun, pegawai juga mengakses akun. Jika ada orang tua wali siswa yang bayar secara offline, pegawai bisa masuk ke akunnya yang disediakan dan input kalau orang tua tersebut sudah bayar. Kalau misalnya orang tua siswa bayar online juga, konfirmasi. Jika di statusnya itu belum terbayar, dia konfirmasi ke pegawai, jadi pegawainya bisa input juga kalau ada kesalahan apa-apa. Nah dari tabel ini kan tabel user akun lah istilahnya, dia bisa ngecek tunggakan. Jadi mahasiswa itu bisa ngecek tunggakannya ada berapa, yang sisa berapa tunggakannya, dan tunggakannya ini bisa dicicil. Dan tunggakannya itu dari mana? Yang tunggakannya itu ada gabungan dari SPP, ini kan total masukin ke tunggakan, prestasi juga diskon di sini. Jadi misalnya nih BSPP-nya 1 juta, diskonnya ini diskon jalur afirmasi misalnya yang tadi disabilitas 50%, berarti kan bayarnya cuma 500 doang. 50% dari 1 juta kan 500, jadi bayar 500. Nah misalnya kalau di sini prestasi internasional kan 100% tuh, otomatis kan gratis. Nah ini 50%. Misalnya kan kalau SPP-nya itu waktu itu 1 juta, kan dia dapat 50%, berarti dia dapat duit jajan 500.000, bisa berupa duit jajan atau yang lain-lainnya. Karena ini juga sekolahannya itu lagi sekolahan baru sih, dia tuh mencari siswa buat mempamerkan sekolahannya, makanya kasih subsidi segitu. Nah kan tunggakan masuk nih, baru terjadi pembayaran. Nah kenapa subsidinya di kanan ini? Soalnya kan pembayaran dulu, kalau misalnya lebih diskonnya 150%, otomatis ke sini subsidi. Kalau nggak ada ya udah berarti subsidinya 0, bayarnya ya udah sesuai siswanya. Jadi kira-kira seperti itu modelnya. Menurut Anda ini layak dijual atau tidak? Bagi saya sih lumayan sih ya, 100.000 bisa lah ya. Seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.